Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom dalam rangka untuk mengikuti sidang skripsi prodi IPAI. Insya Allah pada bulan ini akan kami selenggarakan 3 gelombang sidang, dan ini membukakan gelombang sidang pada bulan Agustus yang pertama. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan yang telah bergabung pada acara pembukaan ini. Mari kita awali dengan membaca basmalah untuk memulai kegiatan sidang ini, pembukaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan kepada Bapak-Bapak semua, terutama kepada Bapak Wakil Dekan, bahwa kegiatan sidang skripsi pada gelombang pertama bulan Agustus ini diikuti oleh 8 orang peserta dan semuanya sudah tampak hadir. Yang pertama Neng Arifah, kemudian Daivina Fadrin, Diti Serawati, lalu Windy Apriani, Asri Nur Fauziah, Adilah Ajis, Fikri Dinar, dan Anggiana Ridwan. Ini 2 mahasiswa yang terakhir ini mengikuti sidang pada saat-saat akhir keberadaan mereka di prodi IPAI atau bahkan di UPI. Nah, demikian mungkin sekilas terkait dengan peserta sidang kali ini, dan mungkin perlu juga kami sampaikan Bapak Wakil Dekan bahwa untuk tahun ini terasa berat mungkin bagi kami dalam rangka untuk memenuhi target 50% plus 1 mahasiswa yang mengikuti sidang untuk angkatan ini. Saya sedang terus melakukan kajian mengapa apa sebabnya mahasiswa cenderung agak berat untuk tahun ini menyelesaikan studi mereka. Mungkin perkiraan sementara mereka mungkin terkait COVID ini dengan alasan yang beragam. Ya dengan alasan macam-macam, mungkin terkait teknis atau mungkin juga ada tujuan yang lain sehingga mereka tidak menyelesaikan pada akhir semester 8 ini. Mungkin itu Bapak Wakil Dekan yang perlu saya sampaikan untuk awal dari pembukaan ini. Untuk selanjutnya mohon Bapak Wakil Dekan untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara atau kegiatan sidang skripsi pada hari ini. Mangga Bapak Wakil Dekan, waktos disangakeun. Atur nuhun Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada hari ini prodi IPAI akan menyelenggarakan satu ikhtiar akademik, yaitu ujian sarjana pendidikan. Pak Wawan yang saya hormati, para dekan para dosen yang saya banggakan, pertama-tama mohon maaf Pak Dekan sedianya akan membuka, tapi karena hari ini dan besok ada kegiatan pengukuhan beberapa guru besar di UPI, jadi tidak bisa hadir. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini untuk kesekian kalinya Prodi IPAI menyelenggarakan ujian sidang skripsi, dan pada hari ini insya Allah ada 8 orang. Ke-8 orang ini angkatan 2016, Pak Wan.
Ya, 16, kemudian ada juga yang 2013, Pak. Ya, ini kepada angkatan yang 2013 saya kira pengalamannya sangat luar biasa, meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa lamanya kuliah itu belum berkorelasi dengan kesuksesan dan sebagainya. Atas nama pimpinan fakultas mengucapkan selamat kepada Anda semua dan tolong sampaikan salam kepada orang-orang yang sudah mengantarkan Anda pada suasana pada hari ini. Ujian sidang pada hari ini merupakan salah satu langkah awal. Jadi Prodi IPA itu baru membukakan pintu bagi Anda. Nah, pada hari ini silakan Anda untuk mengkonfirmasi apa yang Anda tulis kepada para penguji dengan cara-cara yang beradab. Mungkin Anda boleh salah, tetapi mohon untuk tidak membohong, untuk tidak memanipulasi data. 1 tahun yang lalu di fakultas yang kita cintai, di salah satu prodi, kebetulan mungkin sedang moodnya jelek, mahasiswa ujian, di judulnya itu penelitian itu dilakukan di Kabupaten Bandung. Tapi tiba-tiba di bab 3 ada alur penelitian, dan di alur penelitian itu penelitian dilakukan di daerah Bantul. Nah, ini sangat seksi dan mengundang penguji. Kenapa kalau di judul penelitiannya di Kabupaten Bandung, sementara di alur penelitian ini dilakukan di Bantul. Nah, penguji itu kemudian selidik punya selidik. Nah, 1 halaman pertama itu tak ada yang berubah dengan yang di Bantul, titik, koma, dan kata-katanya. Kemudian dibaca ulang sampai 11 halaman. Nah, pada akhirnya itu diputuskan untuk ditangguhkan kelulusannya. Tetapi itu tidak sederhana ternyata karena suasana hati, suasana psikologis. Nah, disuruh untuk menghadap kepada pembimbing, melakukan perbaikan skripsi, sampai sekarang sudah 7 bulan mahasiswa itu tidak datang lagi. Saya yakin di Prodi IPA itu tidak ada kasus yang seperti itu, ya. Nah, Anda pada hari ini tolong yakinkan kepada kami, jadi kalaupun nanti Pak Wawan dan kawan-kawan memutuskan ada salah seorang di antara Anda yang istilahnya bukan tidak lulus, tetapi belum layak untuk diluluskan, itu bukan berarti ada kebencian personal atau kebencian institusional. Semata-mata itu karena kasih sayang akademik. Karena apa? Kalau ada kasus yang seperti tadi, kemudian dipaksakan untuk lulus, ini akan menjadi virus yang tidak baik nantinya. Akan bicara bahwa saya mau ujian tidak benar juga, skripsi acak-acakan juga, bahkan saya sama sekali tidak bicara pada saat ujian sidang, toh ternyata lulus juga. Nah, ini yang membahayakan. Nah, andai Anda nanti dinyatakan lulus, disilahkan untuk melakukan selfie di rumahnya masing-masing. Karena Anda tidak ujian di kampus di sini, tadi Pak Wawan mengatakan bahwa ini kelihatannya target untuk 50% plus 1 dan atau 2 untuk Prodi IPA, ini tidak akan tercapai. Saya laporkan Pak Wawan, ini tidak hanya untuk IPA, tetapi juga untuk prodi-prodi yang lain. Saya tahu persis di geografi juga mengalami hal yang justru lebih berat barangkali. Karena angkatan 2016 itu belum mencapai angka 30% yang ujian sidang berhasil menyelesaikan skripsi. Mahasiswa memang berat, tetapi kelihatannya dosen pun dengan suasana pandemik ini sangat berat. Contoh kasus ketika ada mahasiswa yang menyetorkan secara online melalui email, kita download dulu oleh dosen, setelah di-download kemudian dibaca kata per kata, kemudian dicirii, ditandai, dimerahkan, dikuningkan, bahkan ada dosen yang sangat baik memberikan solusi, mengganti, dan menunjukkan beberapa perbaikan yang sangat signifikan. Setelah itu oleh dosen kemudian di-save, dimasukkan ke dalam file. Setelah dimasukkan ke dalam file, baru di-reply kepada mahasiswa. Andai mahasiswa itu 10 kali bimbingan, bisa dibayangkan draft skripsi dari 1 orang itu ada 10. Berarti laptop dosen itu sangat penuh dengan draft-draft skripsi para mahasiswa. Jadi kelihatannya ini tidak sederhana.
ya, dosen juga mengalami suasana hati yang sama dengan para mahasiswa. Termasuk juga saya kebetulan Pak Wawan dan kawan-kawan punya satu data dalam perkuliahan kemarin dari sekian mata kuliah, ada 2 mata kuliah, saya membuat Google Form dan diserahkan kepada para mahasiswa untuk mengisi bagaimana kesan mereka terhadap pembelajaran yang dilakukan secara daring. 2 hal yang mengemuka. Yang pertama adalah soal jaringan. Ini jaringan kita memang belum merata untuk seluruh wilayah, ya. Ada yang harus naik pohon kelapa, ada yang harus naik mungkin genting dan sebagainya. Nah, ini masalah infrastruktur juga menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah kuota. Ternyata 1 kali pertemuan ketika kuliah daring itu memerlukan 2 GB. 1 pertemuan dari 1 mata kuliah. 2 GB itu sekitar 20.000 yang paling murah. Andai 1 mata kuliah itu 5 pertemuan saja, itu sudah 100.000. 1 mata kuliah 5 pertemuan. Andai mahasiswa mengontrak 10 mata kuliah, ini bisa dibayangkan. Nah, jadi bagi lembaga barangkali nanti menghadapi semester genap yang akan datang, ini harus tetap memberikan pelayanan termasuk bagi mereka yang kebetulan ada persoalan sinyal, ada persoalan kuota dan sebagainya. Selama ini pembelajaran daring didefinisikan hanya dengan melalui Zooming, padahal itu tidak seperti itu. Ibu Bapak yang saya hormati, nah pada hari ini Anda semua ini akan mencoba untuk melakukan klarifikasi terhadap para penguji. Yakinkan kami bahwa yang Anda tulis itu sangat objektif dan memiliki values, ya, baik secara personal, akademik maupun juga untuk kepentingan institusional. Nah, dan kalau Anda nanti dinyatakan lulus, mohon euforia, ya, berbahagia itu boleh, manusiawi, tetapi jangan terlalu lama. Mohon kalau ada catatan dari para penguji untuk segera diperbaiki secepatnya. Ya, saya tidak ingin nanti pada bulan Oktober ketika Anda di wisuda, itu mungkin wisuda juga masih dalam suasana daring, kemungkinan masih dalam suasana daring. Itu Anda tidak hanya menerima map kosong, tetapi harus sudah ada isinya, yaitu ijazah. Ya. Nah, oleh karena itu, saya yakin bahwa para penguji itu ya nanti akan bersedia untuk menghadapi Anda, untuk dikunjungi Anda dengan tentu saja cara-cara yang beradab. Ya. Perbaikan lakukanlah ya dalam tempo yang singkat, mungkin 1, 2, 3 kali pertemuan, konsultasi dengan para penguji. Setelah itu langsung Anda perbaiki administrasinya, sehingga pada saat wisuda Anda memperoleh ijazah asli yang sesungguhnya, bukan hanya cek yang kosong. Ya. Nah, setelah Anda dinyatakan lulus, dipastikan nanti silahkan Anda untuk mengembangkan diri lebih lanjut lagi pada universitas yang sesungguhnya, yaitu universitas masyarakat. Mungkin tantangan yang Anda hadapi ketika di kuliah itu tidak seberat ketika Anda menghadapi masyarakat. Dan kompetisi di masyarakat itu tidak hanya kompetisi akademik, tetapi juga kompetisi-kompetisi yang lain. Hasil studi yang dilakukan di Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa kecerdasan akademik memang penting, tetapi is not everything. Bukanlah segalanya. Dalam hidup dan kehidupan masih ada kompetensi lain yang justru lebih menentukan. Bagaimana studi yang dilakukan oleh David Coleman yang menyatakan bahwa kecerdasan di luar akademik itu emosional, itu sampai memberikan kontribusi sekira 60 sampai dengan 70%. Nah, oleh karena itu nanti silahkan Anda ya, mohon maaf kalau kami di fakultas, di prodi belum bisa memberikan layanan yang sangat prima dan bekal yang sangat luar biasa. Tolong Anda kembangkan di masyarakat, cari ya kompetensi-kompetensi lain di luar kompetensi akademik ya. Banyak orang yang jangan kaget nanti ketika Anda punya satu teman kuliah ya biasa-biasa aja waktu kuliah, prestasi akademiknya biasa-biasa aja, kemudian lulus
setelah lulus Anda melihat, kok aneh, teman saya waktu kuliah rasanya biasa-biasa aja, tetapi sekarang kenapa orang itu menjadi sukses dan sebagainya. Ingat, orang itu mengalami perkembangan. Jadi ukurannya jangan ketika kuliah, tapi setelah kuliah dia akan melakukan apa, ya. Nah, beberapa kecerdasan yang ditunjukkan di luar akademik, misalnya Anda bisa bekerja secara teamwork, Anda tidak marah ketika berbeda pendapat, gitu ya. Nah, kemudian Anda juga suka olahraga dan sebagainya dan sebagainya. Hasil penelitian di ITB menunjukkan alumni ITB itu ada dua. Saya berkali-kali mengatakan ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Kemudian Pak Indra melakukan satu penelitian, mengapa alumni ini kok berbeda setelah lulus? Ada yang sukses dan tidak sukses. Apakah yang sukses di masyarakat sekarang itu memiliki IPK yang tinggi pada saat kuliah? Ternyata tidak ada korelasinya. Nah, setelah dicari interpening variabel antara, ternyata mereka yang sukses di masyarakat itu yang ketika kuliah rajin berolahraga, yang kedua senang berorganisasi, kemudian yang ketiga itu ada tambahan, sering nginep di Salman, di Masjid Salman. Nah, barangkali itu ya, olahraga itu kan memberikan sebuah pencerdasan. Bagaimana orang tidak marah ketika kalah dan tidak patah hati, ya, tidak sombong ketika menang. Organisasi, bagaimana ia bisa hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Nah, apa kaitannya dengan sering nginep di Masjid Salman? Barangkali disitulah ya rasa kuru pejit, kentel cileh kalau istilah Sunda itu apa bahasa Inggrisnya Pak Wawan? Itu balik ya, itu memberikan sebuah pendidikan values yang sangat luar biasa kepada orang untuk bisa hidup lebih dewasa ya meski jauh dari orang tua. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena Pak Dekan tidak bisa hadir, ada pengukuhan guru besar di IBPU kalau tidak salah. Atas nama pimpinan Fakultas, mari kita buka kegiatan sidang sarjana pendidikan untuk prodi IPAI dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Dekan 1 yang telah memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka kegiatan sidang skripsi pada hari ini. Perlu saya sampaikan khusus kepada Bapak Wakil Dekan dan juga kepada para dosen. Mohon maaf Bapak Kaprodi pada hari ini, pada pembukaan kali ini tidak bisa hadir karena sedang berkunjung ke Unisba dalam rangka kepentingan untuk borang. Nah, ini juga mungkin sekedar informasi bagi bapak-bapak yang belum tahu, insya Allah pada tanggal 13-14 minggu depan proses akreditasi asesmen lapangan daring akan dilaksanakan untuk prodi PAI S2. Mudah-mudahan segala sesuatunya, baik itu kegiatan sidang skripsi hari ini dan juga rangkaian kegiatan asesmen lapangan daring yang akan kita ikuti, mudah-mudahan semuanya lancar dan hasil apa yang kita inginkan. Mungkin itu rangkaian kegiatan pembukaan yang kita ikuti hari ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Abdi payun Pak Wawan. Nuhun, hatur nuhun Pak Wadek, hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Wadek.